warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sholat zuhur berjamaah di SD Insan Mandiri ini. Salawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan beliau dan para sahabatlah kita dapat menikmati manisnya iman dan indahnya Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Insan Mandiri dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Insan Mandiri dan para Bapak Ibu guru yang saya sayangi. Ada sedikit. Di sini saya diberi kesempatan untuk berkultum ya Bu ya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata ikhlas. Tentang ikhlas. Pasti semua sudah tahu ya ikhlas itu apa. Pada umumnya kita ini berpikir bahwa ikhlas itu sesuatu yang kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang. Ya kan? Contohnya misal kita membantu seseorang atau teman kita sendiri, terus orang itu memberikan kita imbalan. Terus kita bilang apa? Maaf, saya membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu. Tapi dalam hati kita pasti ada ya pengen gitu ngambil, cuman gengsi, ya kan? Pasti ada ya sedikit. Terus dalam Islam itu sendiri ikhlas itu melakukan sesuatu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari hati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu sering kita, ya pasti ada setiap kehidupan kita sehari-hari, selalu ada ikhlas itu. Contohnya seperti ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, terus ikhlas dalam menerima takdir dari Allah, itu selalu ada ya Bu ya. Jadi misalnya ikhlas kita dalam bekerja. Sebenarnya kita cita-cita kita kan pasti bukan menjadi guru ya. Ada yang ingin menjadi dokter, terus ingin menjadi polisi atau menjadi insinyur segala macam banyak. Tapi ternyata takdir Allah memberikan kita menjadi seorang guru. Di situ kita harus ikhlas. Mungkin jalan takdir kita yaitu menjadi seorang guru. Terus berikhlas dalam beribadah. Kita mendengarkan suara azan, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ikhlas menjalankannya itu sholat sebanyak 5 waktu, bukan karena ada orang itu sholat lah biar kita kelihatan hebat, kelihatan soleh, kelihatan alim lah gitu. Jadi kita beribadah itu karena harus ikhlas dari hati kita. Memang itu panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ikhlas dalam beramal. Kita misalnya beramal 10.000, terus kita kepikiran terus saya tadi masih 10.000, tadi masih 10.000, itu berarti kita belum ikhlas, karena dari hati kita masih mengungkit, masih mengingat tadi saya ngasih 10.000 gitu. Jadi kalau kita beramal kita harus ikhlas dari hati kita, yaitu kita memberikan 10.000, ya sudah, biarkan itu terima atau tidak sama Allah, ya sudah, yang penting kita sudah memberi, tidak perlu diingat-ingat atau diungkit diceritakan ke orang lain. Terus misalnya ikhlas dalam mengajar. Banyak ya kita dalam mengajar tuh sabaran ya sama anak-anak. Apalagi terima gaji kita yang seadanya. Gaji kecil bodoh amat lah ngajarin anak-anak gitu kan. Itu berarti kita belum ikhlas ya Bu ya. Saya juga merasa seperti itu. Tapi kalau kita mengajar dengan ikhlas, anak itu jadi mengerti, jadi anak pintar, ya kita jadi senang lah ya. Senang, jadi kita dapat pahalanya banyak. Gaji kita jadi berkah, anak-anak menjadi anak yang pintar, ya kan? Jadi kita puas. Tapi kalau kita nggak ikhlas, ya dosa banyak dong yang kita dapatkan. Seperti itu. Terus ikhlas menerima takdir. Kita diberi misalnya sakit, ya kita harus ikhlas, jangan marah. Kenapa sih saya dikasih sakit seperti ini gitu ya? Ya ikhlas aja. Yang penting kita ada niat untuk melakukan kesembuhan. Kalau kita ikhlas dengan penyakit yang kita hadapi, insya Allah Allah akan menyembuhkannya.
Amin. Setelah itu takdir, misalnya, saya ini kok kayak gini sih, kok saya ini fisik saya seperti ini, gitu. Itu kita harus ikhlas menerima takdir, itu namanya takdir dari Allah, kita harus ikhlas. Karena Allah lah yang menciptakan kita, bukan orang tua kita. Jadi kita seperti ini ya udah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Jadi nanti di hari akhir nanti Allah bertanya kepada umatnya, wahai umatku. Terus umat itu menjawab, ya Allah, kata dia, apa yang kamu lakukan selama ini? Apa yang kamu lakukan? Saya berjuang, saya berjihad karenamu, sehingga saya mati jihad. Saya berjuang karenamu ya Allah. Terus Allah menjawab, kamu berdusta. Kenapa saya berdusta? Karena dalam hati kamu melakukannya untuk kesombongan, agar semua orang lihat kamu tuh hebat, berani karena mau berjuang, mau mati karena berperang. Padahal hati kecil dia itu tidak seperti itu, tidak ikhlas. Allah Maha tahu ya Bu ya Pak. Kita ngomong kita ikhlas, ternyata kita ini dalam hati kecil kita ini kita sombong, tidak ikhlas. Jadi Allah itu ya tahu lah, nggak usah kita bohong-bohongin hati kita ya. Di situ kemudian Allah melemparkanlah umatnya itu ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita jauh dari sifat seperti itu ya Bu ya. Amin. Saya juga sedang belajar untuk ikhlas. Kemarin saya hampir kehilangan uang, ya lumayan lah ya. Terus saya berpikir, aduh gimana sih, lumayan loh hilang gitu kan, keinget terus. Tapi kemudian saya berpikir, ya sudahlah ikhlas, mungkin belum rezeki saya. Ya udahlah ikhlas, apa tahu kalau misalnya memang rezeki balik lagi dan mendapatkan yang lebih banyak lagi. Dan amin. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah uang saya balik gitu. Dan alhamdulillah lagi Allah berikan rezeki yang banyak lagi bertambah. Gitu. Jadi di situ saya berpikir, oh ikhlas itu seperti itu. Jadi tidak ada ruginya untuk kita berikhlas dari hati kita yang paling dalam. Jadi di situ bisa kita ambil kesimpulannya Bu ya. Cobalah dari sekarang kita mulai belajar ikhlas dari hati kita yang paling dalam. Niatkan, lalu ikhlaskan dan lakukan. Di situ hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.